Oke, nampak ya? Nampak, Pak. Oke, Nampak, Pak. siap. Oke, teman-teman, ini kita mulai kuliahnya. Ini kita membahas dasar-dasar korespondensasi bisnis gitu ya. Jadi kalau dasar-dasar korespondensi bisnis ini erat kaitannya dengan surat menyurat gitu ya. Tetapi kan mungkin teman-teman ada bertanya ya, kok pada zaman era digital sekarang ini masih ada surat menyurat gitu ya? Kok masih diperlukan surat menyurat itu? Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya itu menurut survei gitu ya, menurut survei 80% perusahaan-perusahaan di internasional atau di luar negeri sana itu masih menggunakan surat menyurat gitu dalam proses komunikasi bisnis mereka gitu. Hanya 20% saja yang menggunakan face to face atau tatap muka atau negosiasi langsung. Tetapi dari negosiasi langsung ini juga akan menerbitkan atau memunculkan gitu dalam bentuk-bentuk surat menyurat gitu. Makanya suatu bisnis yang akan berkembang dengan pesat itu, masalah surat menyuratnya itu pasti rapi, itu pasti diarsipkan, pasti bisa menjadi salah satu gitu cara untuk atau mengambil keputusan gitu dengan melalui surat-surat bisnis tersebut. Oke, nanti kita lihat apa itu yang dimaksud dengan korespondensasi bisnis, kemudian apa itu surat biasa, surat bisnis itu seperti apa ya. Nanti kita lihat ya. Oke. Kemudian a good relationship start with good communication. Nah, jadi ini teman-teman, ini saya rasa udah paham gitu ya. Jadi komunikasi yang baik itu akan memunculkan gitu ya, akan mengakibatkan gitu, akan memiliki dampak gitu, akan membentuk hubungan yang baik. Inilah perlunya sebenarnya sebuah komunikasi gitu. Mungkin bagi orang yang sepele tentang komunikasi ini gitu. Bahkan teman-teman mungkin ini kita bahas, ini kan sudah kuliah gitu ya. Hubungan, nah mungkin teman-teman sudah ada yang berpacaran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk menjaga hubungan tersebut, otomatis teman-teman komunikasinya pasti dengan si doi-nya lancar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, inilah sebenarnya kalau kita ini contoh kecilnya gitu ya. Contoh kecilnya dari komunikasi bisnis secara verbal gitu. Nah, inilah a good relationship start with good communication gitu. Jadi perlunya sebuah komunikasi itu untuk menjalin hubungan gitu, untuk menjalin hubungan baik itu dengan partner, dengan rekan kerja atau dengan perusahaan lain gitu. Inilah pentingnya sebenarnya komunikasi. Makanya mata kuliah komunikasi ini sangat diperlukan gitu ya, apalagi teman-teman di manajemen gitu ya. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan korespondensasi bisnis gitu ya. Jadi koresponden ini itu berpadanan dengan kalau kita berbicara mengenai istilahnya itu korespondens dalam bahasa Inggris artinya surat menyurat itu atau komunikasi melalui surat gitu ya. Nah, jadi masih kita menggunakan surat untuk melakukan negosiasi atau melakukan pembelian dengan melakukan surat gitu ya. Bukan surat menyurat ini bukan hanya tulis tangan, diketik dan sebagainya, bukan. Itu kan bisa saja melalui, kalau dalam dunia era digital sekarang ini kan bisa email atau fax mail gitu ya. Itu bisa gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan korespondensasi bisnis itu.
Kemudian berbagai macam aktivitas pertukaran informasi melalui media surat menyurat dalam menunjang aktivitas bisnis. Jadi artinya gini, korespondensi bisnis ini artinya itu bahwa perusahaan A dan perusahaan B itu akan menjalin hubungan gitu, menjalin hubungan secara verbal, secara verbal dalam bentuk surat menyurat. Nah, untuk tujuannya apa? Itu misalnya untuk untuk menjalin kerjasama gitu, untuk menjalin kerjasama dari perusahaan A ke perusahaan B dengan tujuan pasti untuk mendapat keuntungan atau profit gitu ya. Inilah pentingnya tuh korespondensasi bisnis. Ya. Kemudian korespondensasi bisnis ini mempunyai 3 bagian yang penting, yaitu ada surat keluar, surat masuk, penyimpanan surat, itu arsip gitu ya. Jadi surat keluar ini memang ada kalau pada saat ini kan sudah menggunakan email gitu ya, mana perusahaan sudah menggunakan email, tapi masih banyak juga eee, apa, perusahaan menggunakan surat gitu ya. Nah, itu dilengkapi dengan logo, nama, alamat, nomor telepon, fax dan email perusahaan gitu ya. Kemudian surat keluar diberi nomor dan kode tertentu. Nah, nanti ke surat keluarnya kodenya berapa misalnya 018 misalnya. Kalau surat masuk itu 017 gitu ya. Nah, mungkin surat masuk ini yang ditampung di bagian sekretariat, kemudian dicatat dan distribusikan pada bagian yang menangani surat gitu ya. Kemudian file ini ke masalah pengarsipan. Jadi sebenarnya surat ini sangat sangat perlu gitu ya. Sangat perlu baik itu dapat dilakukan masing-masing atau dipusatkan di sekretariat. Nanti apa fungsinya gitu ya. Jadi nanti fungsinya ini bisa kita jadikan ini untuk menjadi acuan gitu nantinya ke depannya untuk kita membuat suatu keputusan gitu ya. Dilihat dengan adanya arsip tersebut gitu. Inilah walaupun memang eee, mungkin kita, zaman era digital ini kok masih menggunakan surat menyurat ya, tapi mungkin teman-teman nanti eee, di bahasan selanjutnya nanti teman-teman akan paham gitu kenapa kita pada era digital ini kita masih perlu menggunakan surat gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau masalah korespondensasi bisnis ini sebenarnya kalau kita bahas itu panjang gitu, panjang ceritanya. Mungkin nanti dari penulisan eee, nama, alamat itu atau singkatan kepada yang terhormat, misalnya pimpinan, direktur, itu sebenarnya teman-teman nanti kan bisa cari sendiri tentang tentang bagian-bagian surat itu seperti apa nantilah kita bahas sedikit ya. Oke, ini masalah korespondensasi bisnis, kemudian surat. Mungkin bagi masyarakat umum itu surat itu untuk menyampaikan gitu ya, untuk menyampaikan pesan kepada orang lain gitu. Itu pengertian surat secara umum gitu ya. Tapi kalau surat bisnis ini surat yang digunakan gitu, surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggara kegiatan usaha bisnis seperti perdagangan, perindustrian, dan usaha jasa gitu ya, usaha jasa. Ini termasuk gitu, surat pesanan ini, surat penawaran. Nah, kalau surat penawaran itu kan biasanya kalau di proyek gitu ya, itu kan ada kalau di eee, kalau di pemerintahan tuh ada namanya, LPSE gitu ya. Nanti ada penawarannya gitu dan penawaran tersebut membutuhkan administrasi-administrasi yang tertentu gitu. Itu akan dilakukan seperti berkas-berkas harus di-scan, harus di apa gitu ya. Nah, inilah disebut dengan surat bisnis tadi ya. Itu contohnya ya. Surat penawaran itu di LPSE itu kalau di pemerintahan itu akan ditawarkan tuh, misalnya lelang proyek. Nah, lelang proyeknya besarnya seperti 1 M misalnya. Jadi syarat-syarat harus yang digunakan ini. Ini termasuk ke dalam surat bisnis. Kemudian surat pengiriman barang. Kalau kita mengirim barang itu kan ada apa namanya itu ya, kalau di bahasa-bahasa pasarnya tuh
ada pertinggalnya gitu ya. Jadi barang-barang yang dikirim apa saja gitu ya. Ada list-listnya gitu ya. Oh ya, maaf, ada list barangnya gitu ya. Ada list barangnya. Ini yang disebut dengan apa namanya, surat pengiriman barang. Ini merupakan salah satu surat bisnis juga gitu ya. Dan surat penagihan. Ini surat bisnis juga. Mungkin ada kita lihat sebagian mungkin yang misalnya ini di masyarakat kan banyak ada yang apa, yang meminjam misalnya atau meminjam ke bank atau ke bank gitu, mungkin sudah jatuh tempo, itu kan ada misalnya mungkin datang gitu ya, surat penagihannya gitu ya, surat penagihan untuk pembayaran gitu. Ini contohnya ini merupakan surat bisnis juga nih. Nah, ini surat bisnis juga gitu. Ini surat bisnis juga. Kemudian selanjutnya surat pembayaran gitu ya. Surat pembayaran ini bahwa nanti kan kalau kita ini mungkin nanti misalnya kalau seperti di bank tadi, bahwa ini sudah saya bayarkan, itu kan ada apa namanya tuh ya, ada kwitansinya gitu ya. Nah, ini contoh dari surat pembayaran. Ini termasuk juga ke surat bisnis tadi gitu. Dan surat aduan. Nah, surat aduan ini merupakan surat bisnis juga. Surat aduan ini artinya apa ya? Misalnya di gini misalnya ya, misalnya gini contoh dekatnya ini baru-baru terjadi juga gitu ya. Eee, Misalnya contohnya di apa, di salah satu kampung gitu ya, di salah satu kampung di Kabupaten Geluas, bahwa di sana banyak masyarakat yang apa namanya tuh, memelihara kambing gitu ya. Memelihara kambing, tetapi tidak di apa namanya itu ya, berkeliaran, malam-malam berkeliaran sehingga ini bisa mengganggu kenyamanan masyarakat gitu. Nah, kemudian masyarakat tersebut akan membuat surat aduan. Nah, ini termasuk juga ke surat bisnis, tetapi mungkin dalam lingkup pemerintahan kampung gitu ya. Nah, surat ini contoh surat aduan tadi ya. Oke. Oke, siapa ini? Adi Kusuma. Oke. Bentar ini Adi Kusuma kok belum masuk ini. Oke. Oke. Nah, itu disebut dengan surat aduan tadi contohnya ya. Di lingkungan pemerintahan tadi, di pemerintahan kampung. Makanya kalau misalnya meresahkan masyarakat, maka masyarakat tersebut akan membuat surat aduan gitu. Bahwa jangan apa, eee, apa hewan-hewan peliharaan orang-orang tersebut harus jaga gitu ya, jangan dibiarkan keluar malam gitu. Itu disebut contoh surat aduan. Oke. Dan selanjutnya fungsi surat bisnis. Nah, ini fungsi surat bisnis. Surat bisnis ini berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat gitu. Dalam kaitannya dunia bisnis, surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Artinya ini kan bahwa perlunya surat bisnis tadi kan bisa menjadi salah satu komunikasi secara verbal, baik dalam bentuk surat yang akan kita layangkan kepada perusahaan atau pihak lain dengan tujuan untuk baik itu dalam penawaran dan lain sebagainya atau negosiasi, baik dengan tujuan untuk membentuk kerjasama misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan buah pikiran atau gagasan berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Mungkin ini nanti dengan adanya surat ini, kan ya tuh ada surat pemberitahuan, ada surat permintaan gitu ya, bahwa mungkin kalau di dalam bisnis permintaan mungkin barang bulan depan mungkin akan dibutuhkan sekian. Tolong bagi bagian apa, pengiriman barang harus untuk
packaging-nya harus benar-benar bagus supaya tidak barang rusak. Nah, itu contoh eee surat bisnisnya gitu ya. Dengan kita layangkan sebuah surat atau melalui email bahwa hal-hal apa yang perlu yang akan kita inginkan, misalnya kalau di bagian masalah logistik misalnya, mungkin cara packaging-nya harus benar rapi atau harus benar aman gitu, supaya para para konsumen tidak mengeluh. Nah, itu disebut dengan surat bisnis juga itu ya. Dan ada permohonan ya, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Nah, ini kan bisa kita sampaikan gitu ya. Mungkin ada sebagian gitu di setiap kantor mungkin atau di setiap eh, tempat-tempat bisnis atau apa namanya, ada teman-teman pernah lihat nggak tuh? Mungkin ada kotak saran gitu ya. Ada kotak saran gitu ya. Ada kotak saran itu kan biasanya eh, teman-teman atau orang-orang yang di kantor tersebut itu akan menuliskan gitu, akan menuliskan sebuah secari kertas mungkin gagasannya atau ide-idenya. Nah, ini disebut kalau di komunikasi bisnis ini merupakan surat bisnis juga gitu, walaupun mungkin hanya selembar kertas saja gitu ya. Tapi dengan kata-kata yang baik dan bagus gitu ya, bukan tidak yang tidak senonoh gitu. Dan alat bukti tertulis gitu, ada dokumen tertulisnya. Dokumen tertulis ini contohnya apa? Nah, ini contohnya surat jual beli gitu ya. Surat jual beli ini merupakan surat bisnis juga itu. Nah, misalnya perusahaan A sudah menjual bagiannya atau bagian produksinya ke perusahaan B. Nah, itu kan ada surat jual belinya gitu ya. Ini merupakan contoh dari surat bisnis juga gitu. Nah, makanya walaupun memang sekarang ini dunia digital sangat melejit dan lain sebagainya, tapi itu pada intinya surat bisnis ini masih sangat diperlukan gitu di dalam bisnis, di dalam untuk mengelola bisnis itu. Ini alat bukti tertulis gitu ya, dokumen tertulis itu. Contohnya tadi seperti surat jual beli, kemudian ada surat penawaran tadi. Nah, itu kan surat penawaran nanti kan ada misalnya penawaran tender gitu ya. Kalau penawaran tender itu kan ada syarat-syaratnya gitu. Nah, itu akan akan menjadi alat bukti tertulis atau dokumen tertulis gitu. Nah, ini termasuk dalam surat bisnis juga. Kemudian alat untuk mengingat. Nah, kalau mengingat ini seperti berkas-berkas penawaran tadi kan akan diarsipkan gitu, akan diarsipkan sehingga nanti kedepannya ini bisa menjadi salah satu bahan gitu untuk membuat suatu kebijakan gitu. Nah, ini disebut dengan fungsi surat bisnis tadi ada 4 ya. Sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat, artinya teman-teman bisa melakukan secara komunikasi verbal melalui surat. Kemudian alat untuk menyimpan pemberitahuan, alat bukti tertulis tadi seperti dokumen surat jual beli, dokumen penawaran, dan alat untuk mengingat ini, surat-surat tersebut akan diarsipkan sehingga nanti ke depannya bisa bisa dijadikan salah satu acuan gitu untuk membentuk atau membuat suatu kebijakan. Nanti ini disebut dengan fungsi surat bisnis. Kemudian apa sih prinsip penulisan surat gitu ya? Kadang-kadang kita sepele gitu dengan surat gitu. Tetapi ini ada cerita juga ya, itu di Amazon gitu. Di Amazon, di perusahaan Amazon itu kan perusahaan yang jual beli yang terbesar gitu ya. Semua ada di sana gitu. Baik itu dari buku, elektronik dan semua pokoknya sudah sangat besar gitu ya. Kalau di Indonesia ini seperti Tokopedia, Bukalapak gitu itu termasuk ke dalam startup gitu ya, dalam perusahaan-perusahaan startup gitu. Ternyata gini, ada cerita sedikit masalah itu,
ada rekrutmen gitu, ada rekrutmen di perusahaan Amazon. Seorang tersebut ada, kalau kalau nggak salah Bapak kemarin itu Bapak baca ada 3 kandidat gitu, 3 kandidat yang akan dipanggil dan tesnya apa, tesnya disuruh membuat, surat. Nah, itu kan kok perusahaan sebesar itu tesnya disuruh membuat surat gitu, itu kan, hal yang sangat tidak masuk akal gitu ya. Nah, apa yang dilihat gitu? Apa yang dilihat eee, dari tugas tersebut itu untuk membuat surat? Apa yang, dilihat? Ternyata yang dilihat dari sana itu bagaimana sih seorang tersebut itu mengkomunikasikan, tujuannya itu dalam bentuk surat gitu. Masalah ejaan, tanda baca, maupun kalimat yang baik gitu. Ini itu kan menurut kita kan hal yang tidak masuk akal gitu ya, kok perusahaan Amazon sebesar itu, untuk melakukan, rekrutmen, pegawainya, hanya disuruh membuat, surat gitu ya. Kalau kita ini kan tidak masuk jauh gitu ya dari, apa yang kita, pikirkan gitu ya. Mungkin harus berbahasa Inggris dan lain sebagainya, harus melek teknologi gitu. Tetapi itu enggak dites gitu. Yang dites tuh hanya membuat surat. Nah, ternyata dari surat tersebut bisa tim Amazon, rekrutmennya atau panitianya itu bisa melihat gitu, oh kandidat A, cara penyampaiannya ini kurang baik, mungkin tanda bacaannya gitu. Kalau kandidat B, oh baik, ini baik dari, kalimatnya sangat santun gitu. Inilah, sebenarnya perlunya gitu ya, penulisan, surat gitu. Mungkin kalau pada pembahasan ini tidak, kita bahas mengenai, bagaimana cara cara membuat, alamat yang permohonan yang baik gitu, atau, istilah-istilah kepada yang terhormat, ketua redaksi atau ketua, bagian HRD gitu ya, itu enggak kita bahas gitu ya, gaya-gayanya enggak tata bahasanya enggak kita bahas, pada kesempatan ini. Mungkin teman-teman bisa, mencari saja namun nanti Bapak tampilkan secara singkat saja. Dan apa sih prinsipnya gitu ya? Ada 5 prinsip di sini. Yang pertama, correctness atau kebenaran. Jadi, surat itu harus ditulis secara benar-benar dan baik sehingga akan membawa pesan yang sebenarnya tidak menimbulkan miskomunikasi. Jadi ada miskomunikasi. Untuk itu, hindari kesalahan dalam, ejaan, tanda baca maupun kalimat ya, tanda baca maupun kalimat. Ini lihat tadi, seperti di contoh, rekrutmen, Amazon tadi. Bahkan kandidatnya itu kan mungkin ini ya sepele ya, tidak mungkin kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ada, grammar-nya gitu ya, ada tata bahasanya gitu. Kalau di kita tuh kan ada di bahasa Indonesia tuh ada, EYD gitu ya, ejaan yang disempurnakan gitu ya. Nah, itu harus sesuai gitu. Nah, dan kita kita bisa melihat gitu dengan tulisan orang tersebut, oh ini orangnya, kepribadiannya seperti apa gitu ya. Itu kan, bisa kita lihat tuh dari, tata bahasanya gitu ya. Dan conciseness atau keringkasan gitu. Kita membuat surat itu jangan artinya surat itu harus menggunakan bahasa yang lugas, yaitu gaya bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele. Misalnya jangan kita tujuannya A gitu ya, tujuan kita, C misalnya, tapi kita cari dulu, kita ubah dulu, kita bahas dulu A, kita bahas dulu B, kita bahas dulu C, itu kan susah gitu ya. Tetapi kalau di dalam surat itu ini kan, bukan, komunikasi secara face to face gitu ya. Kalau secara face to face itu kan ada diplomatiknya gitu ya. Mungkin kita ada, basa-basinya dulu gitu ya, supaya orang-orang bisa, tertarik atau ada jok-jok yang kita, sampaikan gitu kan. Tetapi kalau dalam surat itu, kalau kita tulis, seperti, embel-embel lain sebagainya itu kan bisa berapa surat gitu ya, bisa berapa lembar surat gitu,
Jadi kalau surat itu simple, artinya sederhana, tujuannya jelas dan tidak bertele-tele. Itu disebut dengan ringkas gitu ya. Jadi prinsip penulisan itu ada kebenaran tadi, benar-benar sesuai tanda ejaan, tanda ejaannya, tanda baca, kalimatnya, kemudian ringkas, kemudian kelengkapan. Surat itu harus memuat informasi yang lengkap sehingga penerima dapat mengerti isi pesan dan memberikan respon sesuai yang diharapkan pengirim gitu. Jadi isi pesannya apa nih? Apa maksudnya nih? Misalnya maksud surat tersebut apa gitu ya? Kalau kita tidak itu kan ada bagian pembukaan, isi, penutup. Ini termasuk ke dalam kelengkapan surat gitu. Kemudian ini contohnya gini ya. Mungkin teman-teman mungkin ada yang melamar ke suatu perusahaan atau misalnya itu kan perusahaan tersebut tuh akan membalas surat teman-teman itu sesuai dengan permintaan surat teman-teman tadi. Misalnya teman-teman ingin melamar di perusahaan A gitu ya. Jadi perusahaan tersebut akan membalas surat kita berdasarkan surat Polan pada tanggal ini dengan tujuan ini. Itu kan artinya isi pesannya akan diterima gitu oleh penerima surat tersebut gitu ya. Ada isi pesan gitu. Apa yang kita inginkan gitu. Kalau kita ingin menjadi bagian dari suatu perusahaan, berarti kan kita ada surat permohonan gitu ya, permohonan untuk bergabung dengan perusahaan Anda gitu ya. Misalnya untuk bergabung dengan perusahaan tersebut gitu. Kemudian perusahaan tersebut akan membalas surat kita gitu. Berdasarkan surat tersebut, berdasarkan permohonan Anda, maka mungkin pada kesempatan ini Anda belum bisa kami terima gitu ya. Itu kan jelas gitu ya, lengkap gitu ya. Ada isi pesannya gitu. Kemudian yang keempat, kejelasan itu menggunakan bahasa yang jelas. Itu artinya tidak menimbulkan penafsiran makna yang berbeda atau ganda gitu ya. Tujuan kita apa? Misalnya ingin menjadi bagian dari perusahaan Anda. Perusahaan kita besar gitu. Perusahaan kita besar, di bagian mana gitu kan. Jadi mungkin bisa kita tulis ingin jadi saya melamar berdasarkan rekrutmen yang ada di media sosial atau pemberitahuan lainnya. Saya ingin melamar pada jabatan apa gitu ya, pada jabatan bidang divisi pengembangan atau development gitu. Itu kan jelas gitu ya. Kalau perusahaan besar itu kan HRD-nya itu bisa jadi bukan hanya satu gitu, dua gitu ya, dua atau tiga gitu ya. Jadi orang-orang yang melamar ke perusahaan tersebut akan melihat gitu, orang ini melamar di bagian apa gitu ya. Makanya harus ada kejelasan gitu, jelas, bahasa yang jelas, kemudian sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atau ganda gitu ya. Kemudian sopan, artinya dalam arti dapat menjaga perasaan orang lain dan menghormati hak-haknya. Arti dalam membaca tersebut, maksudnya perusahaan tersebut bisa, maksudnya ada dari pembukaan, isi, penutup gitu ya, dan harus dibuat secara sopan gitu ya. Inilah prinsip penulisan surat gitu ya. Ada 5 gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nanti teman-teman sudah selesai kuliah atau tamat kuliah itu kan akan melamar gitu ya, akan melamar perusahaan, itu akan tidak asing lagi nanti teman-teman itu dengan surat lamaran, CV dan sebagainya. Itu kan harus benar-benar dengan kita buat secara ringkas, CV kita secara tepat, ringkas gitu ya. Nah, inilah perlunya penulisan surat gitu ya. Prinsip penulisan surat gitu. Baik itu dalam pemerintahan atau dalam komunikasi bisnis gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kalau kita bahas panjang juga nih. Ini surat ya. Ini penguapan surat menurut wujudnya gitu. Sebenarnya ada 4. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca sendiri.
Surat bersampul itu seperti apa? Nah, kepada orang yang terdiri atas kertas sampul, amplop, itu kartu pos. Kartu pos pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak teman-teman? Pernah, Pak. Kartu pos itu ya, kecil dia ya. Kecil dia. Kartu pos tuh. Ini bentuk surat terbuka gitu yang dimana untuk menyampaikan pesan-pesan singkat, pendek dan praktis. Kecil ya. Kemudian warkat pos. Ini surat wujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop. Nanti apa namanya itu ya, disimpan gitu ya, dilipat gitu, akan membuat amplop. Maksudnya akan dimasukkan ke amplopnya gitu. Itu warkat pos gitu. Mungkin teman-teman kalau warkat pos belum pernah lihat gitu ya. Telegram dan telex. Telegram ini kan kalau dulu tuh surat kawat bisa istilahnya gitu ya. Kemudian memo. Memo ini juga termasuk dalam surat bisnis. Jadi memo ini surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan atau hal dalam suatu organisasi, internal organisasi. Ini siapa yang bisa memberi contoh nih? Ada nggak pernah lihat memo? Ada, Pak. Coba, siapa? Termiji. Saya, Pak. Saya dulu pernah terima surat memo dari ketika waktu ikut tes akmil dulu, Pak. Di angkatan. Iya. Saya dapat memo dari pusat. Setelah kalah di pusat itu, Pak, diberikan memo bahwa isi memonya itu kurang lebih nama tertera di bawah ini Tarmiji Tahir dengan nomor pendaftaran sekian. Kami berharap beliau ini dimasukkan dalam pendidikan secaba di Banda Aceh, tepatnya di Matai. Kemudian di bawahnya itu, Pak, ditandatangani oleh Panglima TNI gitu, Pak. Artinya di suratnya itu, di memonya itu berisi permintaan yang cukup singkat begitu, Pak. Permintaan yang di sini tadi, Pak, ada pemberitahuan permintaan, tapi di sini khusus permintaan kepada pihak dari Kodam Aceh itu sendiri. Aceh itu sendiri ya. Nah, Pak. Tapi di kop suratnya itu berisi memorandum Panglima TNI gitu, Pak. Kenapa nggak diteruskan Termiji Tahir? Kenapa kuliah di PSDKU? Kenapa nggak ikut gitu? Coba. Pas waktu masuk secaba itu, Pak, ternyata kuota di Banda Aceh ini penuh, Pak. Kuota di Banda Aceh penuh, dan kata Panglima TNI itu akan diusulkan nanti di tahun depan. Tapi setelah di tahun depan juga ternyata, Pak, dipenuhkan juga kuotanya. Akhirnya dikasih ke Tamtama, Pak. Tapi Tamtama nggak saya ambil, Pak. Oke, mungkin bukan di situ rezeki Termiji Tahir, mungkin tepatnya di sini nih, di kampus PSDKU. Oke, bagus sekali Termiji Tahir. Jadi gini, ya seperti yang Termiji Tahir tadi bilang tadi, ada pimpinan gitu ya. Kalau pimpinannya itu langsung Jenderal TNI-nya langsung ya ke Kodam Banda Aceh. Ini merupakan salah satu contoh memo atau nota gitu ya. Atau kalau teman-teman mungkin sudah sudah pernah dengar gitu ya, memo dari bupati gitu ya. Itu kan surat surat pendek, surat pesan singkat yang memberi permintaan atau pemberitahuan gitu ya. Itu disebut dengan contoh juga ini, contoh memo juga gitu ya. Inilah contoh realnya memo gitu ya, seperti memo dari bupati atau memo dari kepala dinas gitu ya, atau nota dinas gitu ya. Dan contoh dari Termiji Tahir tadi, teman kita tadi. Ini contoh, ini termasuk ke dalam surat bisnis juga. Jadi artinya Termiji Tahir ini bukan dalam bisnis bukan berarti kan dalam sistem rekrutmennya gitu ya, bukan dalam wujud bisnis persenjataan dan lain sebagainya, bukan gitu ya. Tapi dalam ada bentuk surat pengambilan surat menurut wujudnya gitu ya. Jadi wujudnya si surat seperti memo tadi, seperti Termiji Tahir tadi, bahwa walaupun beliau tidak lulus di akmil tadi, ada permintaan gitu, ada permintaan langsung dari irjennya langsung ke Polda Aceh gitu ya. Mungkin walaupun tidak memenuhi kuota dan sebagainya atau penuh, inilah salah satu contoh dari memo tadi gitu ya, memo atau nota dinas
kalau biasanya nota dinas tuh. Oke, ini menurut pengelompokan surat menurut wujudnya gitu ya. Dan menurut pemakaiannya, nah surat pribadi itu kan surat seseorang yang sifatnya pribadi atau personal kita layangkan kepada seseorang, itu surat pribadi gitu ya. Kemudian surat dinas atau surat resmi, nah ini yang berkaitan dengan kepentingan tugas gitu atau kegiatan dinas di instansi pemerintah, ada surat dinasnya. Kemudian surat bisnis, business letter, itu surat digunakan untuk atau badan itu menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis, baik itu melalui dengan partner bisnis dan sebagainya gitu ya. Kemudian surat sosial, nah, surat sosial ini surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Nah, mungkin surat sosial ini lebih ke pemberitahuan, intinya lebih ke pemberitahuan atau lebih ke pengumuman gitu ya. Ini disebut dengan surat sosial. Itu ini pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Kemudian surat menurut jumlahnya gitu ya, atau sasaran yang dituju gitu ya. Surat biasa, surat edaran, surat pengumuman. Ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Nggak perlu Bapak ini kan ya. Nanti teman-teman bisa searching. Kemudian menurut sifatnya, nah, ini surat biasa, surat konfidensial atau terbatas. Surat konfidensial surat yang termasuk apa namanya nih surat rahasia gitu ya, terbatas untuk kalangan tertentu. Surat rahasia, surat yang isinya hanya boleh dibaca oleh orang atau pejabat tertentu. Teman-teman pernah dengar nggak surat kaleng? Pernah nggak? Dengan pernah Pak lihat. Surat kaleng ini artinya bukan dalam bentuk kaleng langsung gitu, bukan ya. Bukan dalam bentuk kaleng gitu ya. Tetapi surat ini dilayangkan misalnya langsung kepada pimpinan. Langsung kepada pimpinan. Misalkan di PSDKU misalnya kami gitu. Misalnya kami mempunyai keluhan gitu ya, mempunyai keluhan terhadap perkuliahan dan lain sebagainya gitu. Surat tersebut bukan ke Pak Koordinator kami kirim, bukan, tapi langsung ke rektor. Nah, ini disebut dengan surat kaleng tadi. Artinya apa? Jadi artinya ini bersifat rahasia, dan memang urgent, memang perlu langsung ada tindakan langsung gitu. Ini disebut dengan surat kaleng gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar itu surat kaleng. Nah, itu adalah contoh atau pengertian dari surat kaleng tersebut. Ini pengelompokan surat menurut sifatnya. Kemudian nanti sebenarnya ini kalau kita bahas panjang ini ya. Ada kepala surat, pokok surat itu seperti apa, tanggal suratnya, nomor, lampiran, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama jabatan, tembusan, inisialnya seperti misalnya kepada yang terhormat atau ya YBS gitu ya kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita bahas panjang ini ya. Ini panjang ini. Mungkin teman-teman bisa searchingnya saja. Kepala surat itu seperti apa, tanggal surat itu seperti apa. Jadi intinya nanti di pembahasan ini teman-teman apa sih perlunya gitu korespondensi bisnis dalam walaupun dengan dunia digital saat ini tetapi masih sangat diperlukan. Itu inti yang kita dapat gitu dalam pembahasan ini. Kalau Bapak rasa mengenai bagian surat dan bentuk surat itu teman-teman bisa searching gitu ya, bagaimana contoh-contoh yang surat yang baik gitu. Oke. Kemudian ini kalau dari lipatan juga, ya lipatan surat juga perlu dilihat gitu. Kalau di dalam bisnis gitu. Sebenarnya ada beberapa lipatan. Itu mungkin kalau di Indonesia apa ya, perusahaan apa yang mungkin yang apa? Pos mungkin ya, hanya di bagian PT Pos saja mungkin kita bisa melihat lipatan baku itu seperti apa, lipatan setengah baku itu seperti apa, akordion seperti apa, tunggal seperti apa, ganda, paralel gitu ya. Itu teman-teman bisa lihat ini contohnya gitu ya. Nah, teman-teman pernah lihat nggak lipatan surat dinas atau apa ya? Kalau di organisasi lipatan suratnya seperti apa? Apa kop suratnya di depan atau isinya apa?
pas kita buka tuh langsung dia. Kop suratnya di depan, Pak. Oke ya. Jadi Depan. memang ini sangat sepele gitu ya, sangat sepele gitu kalau kita lihat gitu. Kok masalah di bisnis lipatan surat juga harus dibahas gitu ya. Ternyata dari lipatan surat itu bisa kita lihat gitu. Lipatan surat seperti nanti pas kita buka kan enak gitu ya. Ada buku nggak ya? Langsung kita buka gitu. Langsung kita buka misalnya. Ini kan misalnya ini. Nampak nggak ya? Nampak ya. Ini kan kita buka nih. Misalnya ini kan ini punya orang rumah nih. Misalnya surat pernyataan melaksanakan tugas misalnya. Ini kalau kita lipat segini-gini ya, pas orang buka nggak enak lihatnya gitu ya. Tapi kalau kita lipat gitu ya. Kita kasih contoh real langsung ya. Kita kasih contoh ini. Nah, ini mungkin hal yang sepele gitu ya. Ini hal yang sepele gitu. Dari ini bisa kita lihat gitu, apakah rekan bisnis kita itu bagus atau tidaknya bisa kita lihat dari lipatan suratnya juga bisa kita lihat gitu. Ini kan enak gitu ya. Langsung kita buka. Nampak semua gitu. Tapi kalau kita lipat ini ke sini, itu kan nggak enak lihatnya. Itulah. Ya, walaupun memang ini di dalam bisnis tuh jarang gitu ya. Jarang dilihat gitu, jarang dibahas gitu ya masalah lipatan surat tuh. Sebenarnya itu sangat penting gitu ya. Kita dengan melihat lipatan surat orang saja, oh ini orangnya rapi, orangnya konsisten, orangnya disiplin gitu ya. Seperti yang di rekrutmen Amazon tadi, kita bisa lihat gitu dari tulisan saja, dari kata-kata bahasanya, grammarnya gitu. Bisa kita lihat orangnya seperti apa gitu ya. Dari tata bahasanya, dari ejaannya gitu ya. Oke. Kemudian nih mungkin bisa teman-teman baca juga contoh-contoh surat bisnis, surat pemesanan surat pemesanan tadi, order letter. Ini kan misalnya kalau kita di dalam dunia bisnis itu kan kalau kita bergerak dalam manufacturing atau perdagangan maupun jasa itu kan ada surat order gitu ya. Kalau surat order apa ya contohnya ya? Ada yang bisa ngasih surat contoh nggak nih surat order? Ada nggak? Faktur-faktur belanja itu, Pak. Iya, betul. Betul, Bastian. Itu nanti kan di order itu kan di faktur belanja itu kan ada apa-apa yang perlu kita apa-apa yang perlu kita minta gitu ya. Apa-apa yang perlu kita butuhkan gitu ya. Nah, ini termasuk dalam surat pemesanan gitu ya atau order letter gitu. Nah, ketika di dalam perusahaan itu perlu. Nah, misalnya kalau di bidang produksi itu kan perlu dia ya bahan-bahan apa saja yang diperlukan, maka itu akan dilayangkan ke pimpinannya atau bagian HRD-nya misalnya atau apa-apa saja yang dibutuhkan, maka pimpinan tersebut akan akan mengasih gitu apa-apa atau memberi apa-apa yang dibutuhkan di bagian produksi tadi. Itu disebut dengan surat pemesanan atau order letter gitu. Kemudian surat konfirmasi. Nah, ini surat berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan atau meyakini atau sesuatu gitu ya. Konfirmasi. Konfirmasi ini artinya istilahnya pemberitahuan gitu ya, atau kejelasan gitu. Misalnya kita misalnya kalau tadi seperti ini misalnya, dulu ya saya cerita juga nih. Dulu Bapak pernah melamar itu pas kuliah di Banda S2, Bapak pernah melamar gitu ya di Muhammadiyah Aceh. Karena Bapak dulu kan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu. Itu kan ada ininya ya, ada kaitannya gitu ya. Nah, dulu Bapak untuk mengisi waktu luang, Bapak rencana mau
ngisi kuliah gitu ya, ngisi kuliah gitu. Walaupun memang secara ini memang tidak bisa gitu, secara peraturan dikti memang tidak bisa S1 mengajar S1 gitu ya. S1 mengajar S1. Tapi Bapak coba saja itu karena ada perintah, bukan ada perintah sih, ada teman atau Bapak yang ada di Jogja tuh punya kenalan gitu ya. Punya kenalan di Universitas Muhammadiyah Aceh, ada dosen juga di sana. Kebetulan mereka membutuhkan asisten dosen gitu, asisten dosen. Dulu Bapak pernah ngajar juga di sana di Universitas Muhammadiyah, tetapi hanya sebagai pengganti saja gitu. Misalnya ini namanya Pak Muhammad ya, Pak Muhammad tadi tidak bisa hadir pada saat itu, maka saya yang masuk gitu. Walaupun basic saya masih S1, itu kan sebenarnya kalau secara peraturan itu tidak bisa untuk mengajar gitu, tetapi saya ke sana tadi, ke kampus Muhammadiyah tadi, itu saya buat surat. Saya buat surat berdasarkan rekomendasi dari dosen yang ada di Muhammadiyah Yogyakarta, itu saya buat surat. Kemudian dari kampus tersebut ada surat konfirmasinya, dikirim ke saya gitu, langsung dikirim ke saya bahwa surat tersebut berisi bahwa Pak Muhammad ini tidak berkeberatan gitu, tidak berkeberatan bahwa saya bisa membantu beliau itu dalam proses pengajaran gitu ya, dalam proses pengajaran sebagai asisten dosen. Jadi asisten dosennya kalau dulu lepas ya, bukan maksudnya hanya dibutuhkan saja baru Bapak tuh menghubungi saya gitu. Itu surat konfirmasinya itu betul-betul resmi. Resmi karena saya melamar langsung ke ke kampus tersebut. Nah, walaupun memang ada surat rekomendasi dari kampus UMY ya yang di Jogja gitu. Ada bisa gitu. Itulah contoh konfirmasi surat tadi. Contoh surat balasan tadi itu contoh salah satu surat konfirmasi gitu. Itu contoh surat konfirmasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bahwa mereka itu tidak berkeberatan bahwa saya bisa membantu perkuliahan di sana. Kalau dulu saya mengajar di kampus Muhammadiyah itu ada namanya, kita akan ada nama kuliah kemuhammadiyahan gitu ya. Ada Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2 sampai 5 gitu. Itu contoh surat konfirmasinya gitu ya. Surat pengaduan itu surat berisi pengaduan pelanggaran kepada pihak lain dengan cara-cara yang baik karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan agar memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Kalau teman-teman ini kalau surat pengaduan sekarang mungkin kalau secara fisik mungkin sulit untuk kita temukan gitu ya. Tapi kalau untuk secara teman-teman misalnya memesan barang gitu dari Shopee, itu kan ada ininya ya, apa itu namanya, ada bisa kita isi kuesionernya atau apanya tuh ya, kan teman-teman bisa, kalau packaging-nya sangat bagus, rapi, cepat respon gitu ya kan, ada gitu, ada tanggapannya ya, ada bisa kita buat tanggapan di sana gitu. Ini merupakan salah satu contoh juga itu, contoh surat pengaduan juga gitu, tapi mungkin dalam bentuk email atau dalam bentuk form gitu ya. Itu contoh-contoh surat bisnis. Kemudian surat informasi, ini nggak perlu menurut saya, ini teman-teman bisa surat ucapan selamat, ini contoh juga surat bisnis juga. Lembaga memberi selamat atas keberhasilan seorang, misalnya ada pelantikan, nah itu surat termasuk dalam surat bisnis juga, misalnya ucapan selamat atas jabatan baru gitu ya. Dan
surat pemberitahuan. Nah, ini surat pemberitahuan baik itu kepada pihak lain, baik perorangan maupun organisasi. Kemudian surat penagihan tadi. Nah, ini seperti menagih hutang tadi. Misalnya kita meminjam ke BRI sudah jatuh tempo, maka surat penagihannya akan datang gitu ya. Akan datang. Nah, ini disebut dengan surat bisnis juga gitu. Kemudian surat peringatan. Nah, ini surat yang ditulis seseorang atau organisasi yang berisi peringatan suatu hal. Ini surat peringatan, surat perjanjian kerja. Nah, ini kan ada perjanjian kerja itu. Kalau kami itu perjanjian kerjanya, kalau di kampus itu sekarang kemarin per tahun ya, masih 1 tahun gitu, 1 tahun baru diperbarui, 1 tahun baru diperbarui. Tapi sekarang alhamdulillah ini kami sudah sampai tahun 2026 nanti. Banyak yang SK kami itu sudah sampai tahun 2026, berarti surat perintah kerjanya sudah ada bahwa kami harus mengajar, harus memenuhi kriteria Tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian, pengajaran gitu ya. Nah, kemudian surat pengumuman ini kita umumkan secara pihak baik itu kepada seorang atau organisasi dengan cara tertentu, dengan dilakukan secara baik gitu ya. Kemudian surat undangan RUPS. RUPS ini merupakan salah satu forum tertinggi gitu ya di dalam satu organisasi bisnis. Biasanya ini dalam pengambilan strategis. Artinya gini, surat undangan RUPS ini langsung gitu ya, langsung kepada orang-orang tertentu yang mungkin petinggi-petinggi gitu ya, petinggi-petinggi dalam suatu perusahaan yang akan membuat suatu keputusan strategis atau keputusan yang memang penting dan urgent gitu ya. Kemudian surat kuasa. Nah, ini pelimpahan kekuasaan misalnya dari ketua, mungkin ada ada wakilnya, maka ketua ini melimpahkan kekuasaannya kepada wakilnya, mungkin karena beliau ada dinas luar dan lain sebagainya gitu ya. Surat perjanjian. Nah, ini perjanjian dilakukan antara pihak satu kepada pihak lain tentang suatu hal. Kemudian yang perlu kita lihat juga di sini, apa sih peranan gitu ya korespondensi dalam bisnis itu. Itu pertama menciptakan surat yang baik dan jelas. Nah, tadi ya, kita tuh harus membuat mengkomunikasikan suatu hal itu ke dalam surat itu secara baik dan jelas, kemudian menciptakan kerjasama yang baik. Nah, ini tujuannya tepat apa tadi dengan surat bisnis tadi itu supaya kita bisa bekerja dengan pihak lain atau partner lain. Nah, itu kemudian menyebarkan kegiatan gitu ya. Itu koresponden surat bisnis tadi kan salah satunya fungsinya sebagai contoh suratnya seperti pengumuman, itu kan menyebarkan kegiatan gitu ya. Mungkin tidak semua itu secara otomatis orang-orang di suatu perusahaan itu mengetahui itu, misalnya kerjasama pabrik A dengan pabrik B itu kan mungkin hanya bagian-bagian orang tertentu saja itu, atau di bidang-bidang kerjasama saja gitu ya. Tetapi mungkin dengan adanya surat pemberitahuan tadi atau korespondensi bisnisnya itu kan bisa diumumkan atau bisa ditempel bahwa perusahaan kita sekarang sudah bekerja sama dengan perusahaan B, perusahaan C gitu ya. Itu disebut, inilah pentingnya peranan korespondensi dalam bisnis gitu ya. Kemudian pentingnya korespondensi bisnis. Nah, ini yang pertama ini ya, tolong diperhatikan ini. Korespondensi dan citra baik. Nah, mungkin pada prakteknya mungkin hampir sebagian besar gitu relasi bisnis kita tuh hanya mengetahui perusahaan kita melalui surat gitu ya, melalui surat, brosur, freelance ya, yang telah kita kirimkan gitu. Mungkin kalau teman-teman di pas waktu SMA mungkin ada undangan gitu ya, ada undangan dari dari kampus-kampus lain, nah, itu kan akan diberi gitu, akan diberi brosur berupa brosur, jurusan apa yang diterima, kemudian uang kuliahnya seperti apa. Itu kan disebut dengan surat bisnis juga gitu ya. Nah, baik itu secara pribadi atau personal, maka itu harus ini juga. Kalau citranya baik, maksudnya harus sesuai gitu, harus lipatannya seperti apa, amplopnya apa bagus gitu ya.
Mungkin kalau dikirim melalui ini misalkan ya melalui orang saja, misalnya ada yang dari Banda pakai motor, terus dikirim, hanya tidak pakai amplop, itu kan kita lihat gitu dari citranya surat saja dikirim lewat ini, itu kan nggak apa ya, nggak etis gitu ya. Misalnya suatu kampus besar, misalnya Unsiah mengirim brosur atau leaflet ke sekolah-sekolah hanya melalui L300, itu kan nggak etis itu ya. Tetapi kalau dikirim melalui pos, itu kan ada gitu ya, ada citra baik atau ada forwardable image-nya gitu, nampak gitu ya, nampak gitu ya dari bentuk suratnya, kop suratnya gitu ya, isinya gitu ya. Kemudian yang kedua, korespondensi dan reputasi gitu ya. Jadi apabila perusahaan kita telah mendapatkan pesanan pertama atau first order, ini misalnya siapa nih? Misalnya teman-teman memiliki usaha baru ini ya, usaha baru gitu ya. Kemudian perusahaan tersebut meminta dengan membuat surat atau pesanan pertama, list pertama, list apa saja yang diperlukan perusahaan B, maka kita sebagai perusahaan akan mengisi gitu ya, akan mengisi atau akan memenuhi kebutuhan perusahaan A. Nah, itu kan kesan pertama yang kita lihat tadi kan sangat bagus gitu ya. Nah, jadi pesan-pesanannya itu lengkap semua, kita kasih, kita penuhi dengan syarat tadi ada list pesanannya seperti apa, bahwa misalnya produk A sudah terpenuhi, produk B sudah terpenuhi gitu kan. Itu disebut dengan korespondensi dan reputasi gitu. Ada kesan yang kesan pertama dengan pesanan pertama itu kan. Nah, ini kan jadi perusahaan A tadi akan tertarik dengan melakukan kerjasama dengan kita lagi dengan pesanan-pesanan yang sudah kita penuhi, dengan list-list yang jelas bahwa pesan ini sudah terpenuhi, ini. Itu bahwa dengan korespondensi ini reputasi kita itu bisa muncul gitu ya, bisa nampak gitu ya dari surat atau pesanan yang kita penuhi gitu ya. Kemudian korespondensi dan kepercayaan. Jadi citra yang baik itu muncul dari penampilan lahir yang baik. Sedangkan reputasi yang baik akan terlahir dari kemampuan perusahaan dan memegang janji komitmen atau dalam menunjukkan kinerja yang baik. Apabila perusahaan dapat mencapai kedua sasaran di atas, maka secara otomatis pelanggan akan menaruh kepercayaan kepada perusahaan dan aktivitas transaksi bisnisnya. Nah, tadi lihat penampilan surat tadi itu kan hal yang sepele itu ya, dari amplop, dari lipatan surat gitu ya. Nah, itu kan dia gitu, kalau lipatan surat rapi, berarti ini kan bisa kita percayai gitu ya. Kalau mungkin teman-teman dalam kehidupan sehari-hari bisa lihat juga gitu ya. Teman-teman misalnya ada yang membuat tugas rapi ya, penjelasannya rinci dan sebagainya itu kan bisa kita lihat gitu, bahwa betul-betul tuh orang ini betul-betul belajar, betul-betul bisa dipercaya dan sebagainya gitu. Inilah perlunya gitu ya, surat menyurat di dalam bisnis tersebut. Bukan hanya dilihat dari bentuk lipatannya saja dan sebagainya, tapi ada inti gitu, ada tata bahasa, ada ejaan gitu ya. Inilah ada pentingnya korespondensi bisnis ada 3, citra baik, reputasi, kepercayaan. Ingat ya, ada 3 nih ya. Ini mungkin nanti masuk ke tes kita. Oke. Sepertinya betul habis ini. Mungkin ada pertanyaan? Coba dulu. Ada Pak. Halo? Oke, coba Tarmiji. Gini Pak, pertanyaan saya kembali ke awal tadi pembahasannya yang Bapak bilang tadi kan, kenapa surat itu masih ada mungkin ada yang bertanya, kok surat itu masih bertahan di era digitalisasi atau revolusi industri yang sekarang. Nah, pertanyaan saya juga berkaitan dengan itu ya Pak.
Yang pertama, saya menanyakan bahwa apa perbedaan Pak? Apakah ada perbedaan mendasar dari surat-surat yang dulu, misalnya bukan dalam artian isi dan sebagainya? Mungkin dulu kan kurang era teknologi Pak. Sekarang ini sudah berkembang teknologi begitu. Apakah ada perbedaan penggunaan yang insentif baik dari surat itu sendiri atau dari teknologi itu sendiri? Misal dulu surat itu sangat penting, sekarang ini kurang penting dan sebagainya. Apakah ada perbedaan atau sama aja? Kemudian yang kedua, apakah menurut Bapak pribadi, Pak, surat itu akan terus bertahan atau tersingkirkan dengan majunya teknologi sekarang ini, Pak? Kan kita bisa mengirim surat itu lewat hanya email, Google, dan sebagainya, tidak perlu tertulis dan sebagainya. Apakah eksistensi surat itu menurut Bapak akan bertahan atau tidak? Itu aja, Pak. Sekian, Pak. Oke, bagus. Oke, tadi bagus sekali pertanyaannya ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi, kenapa sih dalam era digital saat ini kita masih menggunakan surat gitu ya? Padahal sudah ada electronic mail gitu ya, atau email gitu ya. Mungkin di satu sisi kita menganggap gitu ya, surat ini tidak perlu lagi gitu ya. Tetapi ingat, terminji Tahir, bahwa email ini termasuk juga ke dalam surat bisnis gitu ya. Tetapi gini, apa sih intinya itu dari korespondensi bisnis tadi? Jadi kita, kalau teman-teman ya, ini maaf ya, teman-teman mungkin ada yang mengirim email misalnya ke bapak, atau mungkin itu, "Pak, ini tugas saya," gitu. Nah, ini kan artinya apa tuh ya? Tidak etis gitu seorang mahasiswa, atau misalnya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, ini berkaitan, ini nama saya, kelas saya, berikut tugas saya." Itu kan enak gitu ya. Nah, inilah perlunya gitu. Inilah makna dari korespondensi bisnis tadi. Tetapi kenapa masih eksistensi gitu surat ini, surat pada era digital sekarang ini gitu ya. Sebenarnya tadi ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi, bahwa apakah nanti surat ini tetap ada gitu ya, tetap ada atau tidak gitu ya, pada zaman-zaman tahun-tahun 2000 ke depannya gitu ya. Terima kasih, surat ini pasti tetap ada. Walaupun mungkin sudah, saat ini sebagian sudah tergantikan dengan email gitu ya, tapi ini tetap ada. Kenapa? Ini bisa menjadi salah satu bukti. Salah satu bukti misalnya, atau salah satu, cara gitu, seseorang itu membuat kebijakan tadi, seperti misalnya surat jual beli tadi, atau surat penawaran tadi gitu kan. Ini kan merupakan salah satu surat bisnis juga gitu ya, walaupun memang dalam kaitannya bukan surat, menyurat terhadap, seseorang atau kepada orang lain gitu ya. Tetapi ini kan ada, eee eee, alat bukti tertulis gitu ya. Inilah perlunya surat ya. Dan saya rasa ini menurut, pribadi saya gitu ya, menurut pribadi saya dan buku-buku yang Bapak baca tadi, bahwa, surat ini tetap ada. Surat ini tetap ada, surat menyurat itu tetap ada, karena surat ini bukan hanya secara personal saja, bukan surat biasa saja. Ini kan bisa menjadi surat penawaran tadi, surat, peneguran, surat perjanjian. Nah, ini pasti tetap ada. Dan itu, tidak mungkin akan tergantikan dengan email gitu. Misalnya kalau teman-teman, surat SK pengangkatan organisasi ini, itu kan tidak, bisa kita tulis melalui email kan. Walaupun, di email itu bisa tetap, akan ada, tetap ada walaupun kita sudah misalnya sudah tidak di organisasi tersebut, tetap ada. Tetapi dengan surat bisnis ini, dengan adanya surat ini kan ada bukti tertulis bahwa kita diangkat pada jabatan ini dan lain sebagainya gitu. Itu untuk pertanyaan nomor 2 tadi sudah terjawab ya. Kemudian balik lagi ke pertanyaan pertama tadi gitu. Apakah, surat ini kok masih ada gitu ya di dalam, era digital sekarang ini gitu ya.
Jadi surat ini pasti tetap ada. Kenapa tadi itu sudah dibilang tadi, karena ada alat bukti tertulis, nanti ke depannya itu bisa kita gunakan untuk membuat suatu kebijakan dan lain sebagainya gitu ya. Surat ini tetap ada. Kemudian mail ini, electronic mail ini kan sudah termasuk surat bisnis tadi. Tetapi teman-teman harus lihat juga gitu, bahwa tata cara penulisan email itu seperti apa. Misalnya kepada yang terhormat, misalnya dengan kata-kata yang baik gitu. Nah, ini ya terperinci Tahira bahwa surat itu tidak akan tergantikan dengan email, dan surat tersebut itu sudah pasti masih eksistensi di dalam suatu perusahaan. Dan oke, saya rasa cukup itu. Oke, gimana? Iya, baik Pak. Oke. Ada yang lain? Saya Pak. Oh, Saya, Carmila. Carmila, oke. Siapa dulu nih? Carmila dulu coba. Pertanyaan saya Pak, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi bisnis Pak? Oke, bagus. Oke. Korespondensi bisnis itu, ini mungkin lupa Bapak masukkannya. Soalnya tadi buru-buru. Jadi korespondensasi bisnis itu yang termasuk di dalam perusahaan itu ada ini ya, ada beberapa orang. Yang pertama ini pimpinan atau redakturnya gitu ya, atau pimpinannya. Itu mohon dicatat juga pimpinannya. Kemudian bagian sekretariatnya atau orang yang ditugaskan untuk menulis surat tersebut gitu ya. Kemudian ada kurir, itu yang tidak kalah penting, kurir. Orang yang menyampaikan surat tersebut. Nah, itu termasuk orang-orang yang berada di lingkup korespondensasi bisnis ya, Carmila ya. Kalau nggak salah ada 4, tapi yang keempatnya Bapak lupa itu. Kalau nggak salah itu penulis surat tersebut juga gitu. Jadi 4 ya. Ada pimpinan, ada bagian sekretariatnya, ada orang yang menulis surat. Tugas orang yang menulis surat tadi. Ada orang khusus menulis surat tersebut. Kemudian ada kurir pengiriman. Ada 4 ya. Ada 4, jadi orang yang mengirimkan surat itu termasuk ke dalam korespondensasi bisnis gitu, Carmila. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Arianto. Pak, Lanjut saya Arianto. jadi yang saya tanyakan Pak, tadi kan kita sudah membahas mengenai surat bisnis, yang mana itu tujuannya menginginkan sampaikan mengenai pasarnya bisnis itu pada suatu pihak. Yang saya tanyakan Pak, surat bisnis sebenarnya dalam surat bisnis sendiri itu lebih baik atau seharusnya kita menggunakan cara surat bersampul yang kertas terus kita amplopkan, atau mungkin suratnya itu secara elektronik atau email lebih efektif yang mana, atau mungkin itu tergantung situasi atau kondisional. Oke, bagus. Oke. Sebenarnya itu kan gini ya, di dalam perusahaan tersebut itu bisa tergantung kondisi, atau artinya gini. Mungkin perusahaan tersebut tidak menerima dalam bentuk laporan surat bentuk fisik. Nah, itu kan bisa kita email gitu ya. Tetapi ada bagian perusahaan juga yang mengharuskan kita membuat surat itu, baik atau permintaan dan penawaran itu, baik kita buat suratnya, kita amplopkan dengan rapi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu tergantung pada perusahaannya gitu ya. Tergantung dari perusahaannya, tetapi intinya dalam membuat surat itu kita harus betul-betul jelas pengertian, tujuan kita itu jelas, isi surat kita itu jelas, baik itu di dalam bentuk surat fisik maupun bentuk elektronik mail gitu ya. Oke, Arianto ya. Oke, mungkin ada yang lain? saya Pak. Oke, Bastian. Pak, apakah gaya surat kita itu Pak tergantung dengan
tujuan atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan surat kita itu, Pak. Dan misalnya Pak, apakah bisa Pak, misalnya kan Tarmizi Tahir seorang manajer di perusahaan di Kalimantan dan ingin bersosialisasi dengan kepala desa suku Dayak itu, apakah dibolehkan pakai bahasa Dayak biar lebih dekat, Pak? Oke. Oke. Itu kalau si Tarmizi Tahir paham bahasa Dayak, oke lah gitu ya. Oke lah ya. Tapi kalau saya rasa Tarmizi Tahir belum paham bahasa Batak gitu ya, bahasa itu ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita menggunakan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Dengan tatanan, ejaan yang baik, isi yang baik, kalimat yang baik gitu. Walaupun Bastian Limbong ini kan temannya mungkin Tarmizi Tahir, tapi Tarmizi Tahir itu kan bukan secara personal gitu, tetapi beliau ini memiliki perusahaan besar di Kalimantan itu. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, Tarmizi Tahir itu memiliki perusahaan besar di sana, jadi otomatis Bastian Limbong ini harus melayangkan suratnya secara baik atau secara sopan atau sesuai dengan peraturan perusahaan Tarmizi Tahir gitu ya. Oke, Bastian ya. Oke, saya rasa cukup ya.